Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kehormatan menjalankan syariat, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kehormatan bimbingan wahyu, sehingga kita hidup di dunia tidak berdasarkan nafsu atau hanya dalam faktor kebiasaan rutinitas masyarakat setempat, tetapi kita menjalankan hidup dalam segala urusan, dalam segala sendi kehidupan kita. Kita beraktivitas, berkeluarga, berumah tangga, berniaga, bersosial, ataupun menjalankan ibadah, semuanya itu betul-betul di bawah naungan dan bimbingan wahyu. Ini adalah satu kehormatan, satu kemuliaan. Karenanya ketika kita berumah tangga, sadarlah, tumbuhkan kesadaran selalu dalam diri kita bahwa rumah tangga kita, aktivitas kita, semuanya harus kita kemas dalam bingkai syariat Islam. Sehingga rumah tangga kita nahkodai, bahtera rumah tangga kita nahkodai menuju tujuan yang mulia, yaitu mardhatillah. Nah, salah satu ketetapan yang Allah telah tetapkan yang tidak lagi bisa dihapuskan atau dipertentangkan, bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, atau berkaitan dengan usrah rumah tangga, bahwa hukum-hukum itu semua hanya berlaku pada orang yang betul-betul memiliki kecakapan hukum atau yang disebut dengan mukallaf. Secara mental dia betul-betul memiliki kesiapan penuh untuk memahami maksud dan tujuan, konsekuensi dari syariat, dan juga memiliki daya nalar yang cukup sehingga dia menjalankan berbagai hukum tersebut, berbagai aktivitas tersebut bukan sekedar rutinitas, tetapi aktivitas itu benar-benar mewujudkan maslahat, memperbanyak keuntungan bagi umat manusia, dan membentangi, menjauhkan mereka dari segala hal yang dapat mencelakakannya. Tidak heran bila Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, yang dikenal dengan Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, pemimpin para ulama pada zamannya, dan juga sepeninggal beliau diakui sebagai salah satu ulama yang fenomenal, karena beliau memiliki satu karya dan memiliki keluasan dan kedalaman ilmu yang luar biasa. Para ulama yang datang sepeninggal beliau mengakui akan ketajaman analisa dan penguasaan yang luar biasa terhadap ilmu syariat. Beliau menuliskan satu karya, satu kitab yang beliau beri judul dengan Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kaidah hukum dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam kitab ini, setelah beliau melakukan kajian yang mendalam, kajian yang panjang terhadap berbagai hukum yang ada dalam syariat, beliau sampai pada satu titik kesimpulan bahwa semua hukum yang ada dalam Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, bahkan berkaitan dengan pidana, perdata atau yang lainnya, semua itu ternyata bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan maslahat bagi umat manusia. Anda bisa cermati, sholat misalnya, yang merupakan rukun Islam kedua, disyariatkan juga seutuhnya untuk kemaslahatan manusia. Allah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari sholat hambanya. Keuntungan, manfaat dari sholat seutuhnya kembali kepada manusia. Karena itu Allah kelak di hari kiamat akan berfirman kepada seluruh umat manusia, setelah selesai mereka dihisab di alam mahsyar, penduduk surga masuk ke surga, penghuni neraka telah memasuki nerakanya, Allah berfirman kepada semuanya, innama hiya a'malukum, wahai hambaku, apa yang kalian dapatkan hari ini, semua itu adalah ulah tangan kalian sendiri. Itu adalah akibat dari perilaku kalian sendiri. Uhsiha lakum, yang aku catat, aku hitung, aku data. Tsumma uwafikum iyaha, kemudian seutuhnya aku berikan balasannya kepada kalian. Sehingga masing-masing dari kalian saat ini menuai dan menikmati hasil dari jerih payahnya amalannya. Adapun Allah SWT, Allah tidak merasa perlu pada hambanya. Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Karena Allah Maha Kaya, Allah memiliki segalanya, Allah Maha Kuasa. Nah, karena
syariat itu semua disyariatkan tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat umat manusia, maka wajar bila dalam Islam telah ditetapkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan secara mental, tidak memiliki kecakapan secara mental ataupun secara fisik untuk menjalankan ketentuan syariat, menjalankan hukum syariat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan berbagai hukum dan syariat tersebut atas mereka, karena mereka dianggap ghairu mukallaf. Mereka tidak memiliki kecakapan untuk menjalankan suatu amalan, untuk menetapi suatu ketetapan hukum, baik karena memang itu kondisi yang permanen atau kondisional dalam kondisi tertentu. Selama mereka tidak memiliki kecakapan penuh terhadap hukum, tidak mampu memahaminya atau tidak mampu mengamalkannya, maka Islam akan memberikan keringanan, bahkan bisa jadi menggugurkan kewajiban-kewajiban itu atas mereka. Ketetapan ini berlaku dalam semua hukum, termasuk dalam hukum perceraian. Karena Al-Imam Al-Mu'allif Abu Syuja' mengatakan, wa arba'un la yaqa'u talaquhum. Ada 4 golongan orang yang walaupun mereka dengan tegas dan lugas telah menyatakan cerai, saya ceraikan istriku, atau saya ceraikan engkau wahai istriku, dengan kata yang betul-betul tegas, lugas, tidak ada yang samar. Tetapi karena keterbatasan psikologi, keterbatasan mental, keterbatasan kemampuan mereka untuk memahami maksud, makna, dan konsekuensi dari ucapan tersebut, maka ucapan tersebut diabaikan, tidak diperhitungkan. Alias walaupun mereka, keempat orang ini, telah tegas-tegas mengatakan saya ceraikan, maka itu sia-sia. Perceraian tidak bisa jatuh. Perceraian tidak dianggap. Siapakah mereka yang walaupun menceraikan namun tidak dianggap perceraian? Ucapan mereka yang mengatakan saya ceraikan itu dianggap tidak ada, tidak memiliki konsekuensi hukum sedikit pun. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.